Bismillah gawe nabi kan kulo amren di badan naik tada ufi di Bismillah bahwa ajizam sebagai bahwa aftar barang apik ora diwacana Bismillah iku protol sikile kok protol tangane pokoke maksudul barokah gak barokah iku maknane barang apik tapi dewe Fatul Muin dewe Fatul Wahab maknane barang apik sing atike iku butuh Bismillah kaya kemangan iku apike butuh Bismillah. Tapi nak wis apik zati, nak ora ono sanate ora usah maca bismillah. Kok aku ya atas bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar ya kacau. Azan wis apik dhewe, monggo ora usah maca napa. Mergo nak azan maca bismillah wis kowe mikir ngene. Bismillah barang apik. Mulane bismillah itu. Jadi berbismillah, bismillah. Jadi misalnya ngene Mustafa Mahmud. Ayo azan bismillahirrahmanirrahim. Terus maca nek Bismillah, kenapa Bismillah itu? Bismillah barang apa? Itu di Bismillahi mana? Mereka agar barang apa itu? Bismillah. Yo kacau. Sesuai orang masuk Islam Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Membaca selawat Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh itu lah ulama. Meskipun orang hadis barang apa kudu dikawiti Bismillah, yo apik sing lakoni ulama, salah pemangan yang macam bismillah, bagi pokok-pokok macam bismillah. Tapi tak roh kurang, no ulama macam bismillah, tapi nopo. Sesuai bismillah terus, tapi rukuk bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, 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 yo ono niku. Saja to yo barang tapi ra ono tradisine ulama bismillah tapi ya bismillah maca napa. Makanya saya peringatkan, wong ojo maca TikTok tapi melihat ahwal ulama, perilaku ulama. Nah, sampai orang pepatah mantal lama bila sekin pasehu setan. Mau belajar apa guru nih setan. Malah kita tak selamat nongko guru setan. Akhirnya aku kepaksa jadi guru. Mata aku gak kepaksa tapi gue gedari bergurumu gak nongko setan. Mereka tadi, pasti kalau orang hanya baca teks tanpa guru akan menggeneralisir semua yang kebaikan pasti dibacakan apa? Lalu dari Fatul Mu'in walau karena kulo khairan susah musibah malalah ada dari kailah asal ini mau mesti kau maca bismillah amrun khairun berhubung amrun khairun di bismillah bismillahirrahmanirrahim 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 lalu kita mulai semua kebaikan harus dimulai bismillah berhubung baca bismillah saja harus dimulai dengan ya bodoh agar apa tahiyat bismillahirrahmanirrahim tahiyat mubarakah maka apa tidak bismillahirrahmanirrahim rabbana lakal hamdu fis samawati bismillahirrahmanirrahim iku malaikat iki yo barang apik disalah lha iku apik dibener goblok apa anak kok dikono model baru teks sing tengene hadis sahih itu kamu harus mengikuti ahwal ulama iki tadi malam kalau tidak terlalu ngisi ngaji teng kajen ngene teks yang ada di hadis sahih kamu harus mengikuti ahwal ulama. Ahwal ulama itu perilaku guru-guru kita yang alim meskipun itu beda dengan teks. Bukan karena kita menentang teks, tapi mulai dulu teks itu sesuatu yang harus diperlakukan dengan ahwal. Ahwal itu perilaku atau mindset atau ya apa saja. Saya contohkan itu teks di Bajuri, sama melihat semua yang bisa baca kitab biasa. Di Bajuri ada keterangan mendatangi walimatul urus itu wajib bapak sunnah, tidak sama jauh saja. Wajibnya. Itu masih disyarat-syarat dijelaskan jika di walimah tidak terjadi keharaman. Dan di situ dicontohkan tahsilatir rijal wanita. Nah sekarang resepsi sekarang itu lanang wedok kumpul. Dan jika terjadi istilatur rijal wanita maka haram mendatangi resepsi. Itu semua guru kita baca teks itu, semua keluarga kita yang alim baca itu. Tapi setahu saya Mbah Mun ya datang ke resepsi, padahal lanang wedok kumpul, baca hal ya datang. Orang-orang alim setahu kita ya padahal mereka baca teks itu berarti ada teks, ada ahwalil ulama berarti ada teks, ada ahwalil ulama dan setiap kita tanya kenapa kok tetap datang alasannya gampang sing haram ora kok lanang wedok kumpul tok medhot silaturahim itu yo mergo kena teko dadi uring-uringan dianggap anti keluarga anti silaturahim artinya teks yang di kita itu tidak mewakili semua
kebutuhan kita terhadap agama ini karena yang dilihatkan adalah sisi ikhtilatul rijal wanita itu haram. Tapi sebetulnya kita punya khazanah ilmu yang banyak. Di antara keharaman adalah penyebab qat'ur rahim. Yaitu kalau kita ada datang malah terjadi qat'ur rahim. Paham ulama? Makanya ada aqwalul ulama, ya ada aqwalil ulama. Paham ya? Jadi ada akwal, ada nomor. Ini penting orang-orang pergi. Saat ini kita itu gara-gara kembali ke pemurnian Quran, hadis terus mau ngocok tes, gak nganggu guru, gak nganggu master, yo palsu. Karena kalau kita orang kaji nabi ngedikan, wong gak bilang usah sirai saya, dan ini orang tahu sudah ngomong. Aku kabeh ulama itu mungkin kamu sampai sangune ada so prosesi mengusap anak nopo. Lah nek ora ditek yo pangeran modha wong pala takul lagu mah ubet. Kena ambek wong kamu aja muni kok. Aku muni jacuk Gus. Wah. Gua nak ora waras tuh aja nemen-nemen. Ya kok ana mau nglarang muni ubet. Lah, kula boten nak ubet boten ati kula muni kula kakeane jacuk. Itu bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan akwalin ulama. Karena kalau menurut teks itu hanya bilang salah satu rumah. Jadi ini penting saya peringatkan, ya, saya ini ngaji lama sekali. Ini tak hadis dinikmat, saya ini tanah kiai, baik proyek kiai. Ini aku mau sering dipeseni bapak. Karena tadi kalau kita pakai teks terus, itu ya seperti itu. Dulu tuh biasa sahabat nggak seperti teksnya Nabi, karena ya Nabi itu teks itu kan terbatas. Tapi bukan berarti kita ada percaya teks, kita tentu percaya teks. Tapi memperlakukannya itu dengan aqwalul ulama, memperlakukan teks itu dengan aqwalul ulama. Contoh yang gampang itu juga oke. Karena sama tak berdiri. Sama kalau zakat itu pakai beras apa pakai kurma? Tidak sama zakat. Pakai beras. Padahal semua teks tasok dakor Allah soan min tamrin, atau soan min akidin. Nabi itu kalau malam lebaran, sodako satu sok kurma atau satu sok susu kering. Kok gue ada kasih terang berat, gak tahu kayak kurma. Ada ulama semua kata tamron digendikut. Niku makanan apa? Terus Nabi ngendikan misalnya ini, tasok daku walau firsana saten, gue sodako senajan tuh tampilnya wedus. Coba. Wong sing di sebelah titik, Nabi kan bisa coba sodako senajan tuh sikil wedus. Lalu ke sebelah titik, kalau sebut sodako sikil wedus beda. Karena orang Arab adatnya Kemayoran pakai sampai jika sikil sampai. Nanti kan Nabi di Indonesia yang mending menecong sodako senajan sikil titik, di sebelah titik mesti sikilnya yo. Jadi ini bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Kalau lagi teks itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Sehingga misalnya ada teks, Nabi itu mi'raj ilmana. Ya tidak masalah karena hakikatnya Nabi tidak pernah tidur. Sehingga yang dalam hadis disebut manam, fa'innal anbiya tanamu a'iruhum wala tanamu qulubuhum. Karena Nabi kalaupun matanya kelihatan tidur, hakikatnya hatinya tidak pernah tidur. Jadi ini yang perlu saya peringatkan. Jadi jangan memperlakukan teks kemudian Anda tercerabut dari ahwal ulama. Nak nuruti teks wow. Ya nak nuruti teks wow. Rusak sirai saya terus kowe. Dewi Nabi ra mempersudah kok rusak sampai sapi. Dari saya yakin Pak Yai ini kelainan, ketemu aku merusak dan atau ngekek duit apa. Itu bukti bahwa betapa pentingnya ngaji sama ulama. Karena kalau nggak ngaji sama entek, mau mereka terjemah malah kasus menaik. Mau terjemah Quran itu jadi mufti. Aku yang mau tafsir ngali-ngali jumlah kitab PWRAPD jadi mufti, kalau mau terjemah jadi nol. Nanti bingung belum ngomong orang ini. Itu tambah doa, tambah goblok, tambah doa, tambah goblok. Berapa tambah apa? Tambah doa, tambah apa? Goblok, tambah doa, tambah goblok. Karena kalau ulama itu tahu logika agama itu tahu sekali kalau ulama. Bukan karena apa ya, karena mereka pengalaman sekali. Pengalaman sekali. Pengalaman memperlakukan apa?
pengalaman memperlakukan apa? Misalnya begini, sama saya tanya, ini yang perdebatannya Imam Syafi'i. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu itu harus dituruti apa enggak? Rata-rata orang awam bilang iya, karena itu perintah Nabi. Oke. Tapi kata Imam Syafi'i ada juga begitu. Belum. Nah perintah badal haram, maka perintah itu hanya keibahah, hanya boleh, bukan harus dilakukan. Misalnya begini, sama saya tanya, kalau orang sedang ihram, itu boleh nggak berburu hewan? Nggak boleh kan? Setelah halal, boleh. Dan itu redaksinya di Quran, wa idza halaltum fastodu. Kalau sudah halal maka berburulah. Terus gue nak berihram terus yang boleh hitam. Ya ada seperti itu. Maknanya setelah kamu ihram selesai, maka menjadi halal berburu. Gak usah kamu terjemah, maka berburulah. Maka kamu kalau tidak berburu, maka haji Anda tidak mabrur. Yuramoneku. Sehingga perintah itu dilihat ada amar ijab, perintah yang mewajibkan, ada amar ibahah. Justru perintah membolehkan. Dari awalnya hanya berstatus boleh. Misalnya gini. Makanya sudah di wahabi teman-teman. Faidah kudiati sholatu fantasiru fil ardi wabdahu min fadillah. Jika kamu setelah selesai sholat, maka fantasiru fil ardi kudulah melayu. Orang yang bersolat bermelayu gak? Mereka pas sholat, orang lain melayu. Orang yang bersolat, irah mire, rapopo terus. Faidah kudiati sholat, fantasiru bersalam langsung melayu. Ini kan bubaran, pengiran rumah tengok-tengok, dosa itu. Quran fantasi kok malah silzakok padet. Ya ngono niku, paham. Yo tangno tenan, aku medene kowe gak meyakinkan, mulane kok bulan-bulan ini. Yo perintah iku nak badal napa? Badal haram, napa? Badal manhi, perintah badal apa? Manhi. Jadi misalnya pas sholat iki tengok-tengok apa orang. Pas sholat kan kok leplayon, wis sholat oleh mlayu kan. Nah, berhubung bareng oleh melayu suwi, terus pengiran ngekik diskon. Dong, faidah kudiati sholat. Nak sholat isbar, ya fantasiru fil arti. Itu ya nak melayu di bumi, waktahu min fatilah, kono nak boleh duit. Terus gue nak bersalam, terus melayu, terus waktahu terus boleh duit, ya aku tuh ngono. Mana ini kita pas sholat, itu boleh duit. Lah nak bersolat, nang boleh. Mana ini nak orang simbol, boleh. Nak orang yang tengok-tengok, wah, itu paham ya? Karena paham kan aku lagi pernah salah sama. Wes malah muni Pak, ora paham lah muni paham. Pasti beki mergo, yo paham ya. Orang kok soal aliran berbasalam cuma ayu mergo nuruti perintah. Fata siru fil ardi. Wiridan orang dari Al-Qur'an jelas berbasalam kon. Ayu untuk dalil fata siru fil ardi waqtahum. Jadi aku ngalim mau kitab, wah tahu di sana kok. Ini kiai debutan kok. Ilmu kondisi. Enggak itu ngalim rawani, ngomong lu rawani. Rohawa rektor semeriang. Mau bolak balik, mau bocah generasi sunni di belakang itu bolak balik. Bareng mosok, ini kalau dibantah bolak balik. Kontrak, betul betul tidak ada mikir. Jadi kalau tadi perintah Allah, niku ono perintah hijab kayak waqimus sholat, wajib zakat. Sekarang sholat itu kan nggak pernah haram, zakat juga nggak pernah haram. Maka kalau perintah berarti menjadi wajib. Tapi kalau sesuatu itu pernah haram, maka perintah itu sekedar dia mencabut. Tahu saja orang kalau ihram nggak boleh pakai minyak, orang kalau ihram nggak boleh berburu. Setelah ihram maka boleh berburu. Itu dicara waidah halal tuh fastodu. Kalau ihram maka berburu lawan apa kebal ihram butuh pelayan boleh ikan. Paham maksud? Sholat itu ora boleh duit. Sholat kok boleh duit. Sholat kok juga toko kan ora boleh. Terus pengeran tapi tidak bersolat. Oleh redaksi dari faidah kudiati sholat tuh fantasi. Tapi ora kok berarti terus wajib. Bubar atau boleh duit, alhamdulillah ini perintah Allah harus dilaksanakan. Jadi aku berapa belajar. Mulanya dibutuhkan perangkat di sini usul sebagai analisis hukum nopo. Begini juga masuk Bismillah misalnya. Bismillah gawe Nabi kan puluh amrin di badan naik tada ufi di Bismillah bahwa najizam sebagai bahwa abtar.
barang apik ora diwacana bismillah. Iku protol sikile kok protol tangane pokoke maksudul barokah gak barokah. Iku maknane barang apik, tapi dawuh Fathul Mu'in, dawuh Fathul Wahab, maknane barang apik sing apike iku butuh bismillah. Kaya kemangan iku apike butuh bismillah. Tapi nak wis apik zati, nak ora ono sanate ora usah maca bismillah. Kok aku ya atas bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar ya kacau. Azan wis apik dhewe, makane ora usah maca apa. Mergo nak azan maca bismillah suwe kowe mikir ngene. Bismillah barang apik. Mulane bismillah itu. Jadi berbismillah, bismillah. Jadi misalnya ngene betul Mus. Ayo azan bismillahirrahmanirrahim. Terus maca nek bismillah. Kenapa bismillah itu? Bismillah barang apa? Untuk di bismillahi meneh. Mergo agar barang apa itu? Bismillah. Yo kacau. Sesuai dengan orang masuk Islam bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerakan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca selawat bismillahirrahmanirrahim. Kabeh itu lah ulama. Meskipun orang hadis barang apik kudu dikawiti bismillah yo apik sing lakoni ulama, sampai mangan yang macam bismillah, bikin korban macam bismillah. Tapi tak roh kurang, no ulama macam bismillah, tapi nopo. Sesuai bismillah terus, tapi rukuk bismillahirrahmanirrahim, rukuk. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, 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 tapi ya tu orang no nego. Saja tu yo barang, tapi orang no tradisinya ulama bismillah tapi ya bismillah macam nopo. Makanya saya peringatkan, wong ojo maca TikTok tapi melihat ahwal ulama, perilaku ulama. Sampai orang pepatah mantal lama bila sekin fasehu setan. Mau belajar apa guru nih setan. Malah kita tak selamat tahu ngomong guru setan. Akhirnya aku kepaksa jadi guru. Mata aku gak kepaksa tapi gue dari bergurumu gak nopo setan. Mereka tadi, pasti kalau orang hanya baca teks tanpa guru akan menggeneralisir semua yang kebaikan pasti dibacakan apa? Mulai dari Fathul Mu'in. Walau kana kullu khairin tusannu fi basmalah ada dari kailah tasalsul niku mau. Mesti kowe maca bismillah amrun khairun. Berhubung amrun khairun di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu kita mulai semua kebaikan harus dimulai bismillah. Berhubung baca bismillah saja harus dimulai dengan bismillah. Ya bodoh. Agar apa tahiyat Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat mubarakah. Maka apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Iku malaikat iki yo barang apik disalah lho apik dibener goblok apa-apa. Anak kok dikono model baru. Eleng-eleng makanya umpama sampe ra kadung tuwa tak ulangi tak betul oke. Nek kadung tuwa sambung kene tuwa terus bebereng swarga tak ulang. Swarga kan wis cerdas jadi tulang sedina langsung khatam wis. Tapi kalau saya kepengen, kalau ngomong di swarga lagi saya kepengen ngaji, kalau bayangkan niku taruh kowe tolong mesti cita-citane kula niku. Saya itu tidak pernah bayangkan kenikmatan di atas mulang. Bagi saya mulang itu nikmat karena menerangkan kebesaran Allah Subhanahu. Jadi kalau bayangkan ini suatu gak ngaji bingung. Nah, kowe kan gak kelan bingung. Hitung pula dari ini. Makanya ada wali, dia itu senang sekali sama sholat. Ketika dia mau kacafah ditanya sama Allah, kowe gelem du swarga. Jawabnya mesti kok, "Auna ka sholatul ya Rabbi." Apa di surga itu ada sholat? Jika iya, oke kita mau masuk surga. Iya, di sholat apa-apa. Kodenya ra iso bayangno kenikmatan di atas. Ya. Nah, kalau kowe yo emang bos, waktu sholat bah. Ning dunya wis kudu leret malah. Ning dunya wis kudu leret ngono. Tapi mungkin sekali orang-orang kelas tertentu itu memang beda coba yang makome awakmu wis mau kacau itu. Tapi kalau balik lagi, jadi kadang-kadang orang setelah sholat salam pelencing itu oke lah nak salam pelencing mergo mana niruh saya Allah. Kalau berkali-kali habis sholat gak wiridan, tapi mergo menikmati ruh saya Allah sing gak wajib nopo. Iri, ojo terawiri dan dari fantasiru, bila, dari yang keliru orang dari gile, ya udah keliru orang apa?
Jadi kalau saya ini mana ya? Perintah di Quran itu ada amrul ijab. Amrul ijab itu ditandai awalnya sesuatu itu tidak larangan. Tapi kalau dari sesuatu itu larangan, itu amrul ibahah. Mengurai hukum haram sekarang diboleh. Jadi kalau ibaratnya kayak ini loh. Kalau gue dua anak mau terus bawa sinau, gue nak sinau tergep. Gue bersinau kalau nang jajan. Bar sinau, gue jadi tengok-tengok nengok omah. Gue nanya tak apa-apa. Kok jajan kok tengok-tengok. Kan ya tidak seperti itu. Kalau balik mana ya musuh mereka contoh apa-apa. Ya mau coba itu ya anak. Gue kan biasa ekstremis wamuk, bermaksud butuh ngaji. Nah ngaji dong nang jajan kan biasanya orang tua memberi bonus nak ngaji nang jajan kan perintah apa ndak? Atau nak ngaji nang jajan no kan perintah. Bareng ngaji anak tengok-tengok nang omah. Gua amuk tak? Enggak kan? Karena itu hanya mengurai dari keharusan belajar. Tapi setelah belajar selesai maka jajan sudah menjadi tapi bukan berarti perintah harus ya sama kayak ayat wa idza halaltum fasqatu. Jika ritual haji selesai maka kamu boleh berburu. Tapi redaksinya fasqatu maka berburu lah. Itu sama dengan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli. Jika sholat selesai maka bubarlah dan carilah uang. Tapi nak yang Arab tuh menang. Sholat pun paling itu buka turun. Kamu jadi video. Sebagai dalil, sebagai goblok. Apa sebagai kesel sholat terang. Tapi jelas maknanya tidak seperti itu. Kan kalau bolak balik tak kok santri-santri pulau yang temukan. Yang Arab pun jadi orang aneh. Kadang juga orang goblok. Hubungannya juga serbanan soalnya itu madhab. Padahal goblok kira-kira. Lorong belakang yang sholat itu titip pun sondi jangan. Padahal keyakinan kita melapatkan kalimat yang mubimah itu terhadap tak buruk membatalkan. Itu jangan. Dia jawab sondi. Saya benar. Ini kadang-kadang satu pertanyaan. Gus itu masa apa? Masa goblok. Bapak jubahnya terus kita hapus muncul seakan-akan punya nopo. Tapi itu goblok. Orang oleh, yang sholat tetap orang oleh ada kalimat yang muhimah, ternyata itu soli kan berarti memahamkan. Jadi nggak boleh ada kalimat yang memahamkan. Itu memahamkan. Kecuali kalimat itu tidak memahamkan. Misalnya gue mengadu terus maksudnya orang kok. Tapi ada kalimat misalnya sambat yang spontan dengan gue raro maknanya. Kan nggak jelas maknanya apa. Pengeran maklumnya saya itu bingung menurut kan jelas. Jadi kalau balik ini lagi, jadi memaknai Quran itu dibutuhkan ilmu jadinya usul nopo. Nah itu ilmu usul fikih itu nggak apa-apa kita pinter. Ini sekaligus sabar ke Imam Bukhari. Kamu pinter alim alam ada apa? Misalnya begini, Imam Bukhari itu masyhur ya, beliau masyhur keramat sekali. Saking keramat beliau itu. Ada orang belajar fikih Syafi'i sangat-sangat sentrik Syafi'i sentrik. Itu mimpi ketemu Rasulullah itu dibeginikan sama Nabi. Ilama tata terusu kita ke Syafi'i wala terusu kita. Sampai kapan kamu hanya mengkaji fikih Syafi'i tapi tidak pernah belajar kitab saya. Nabi menyebut wala terusu kita. Kamu tidak mempelajari kitab saya. Wama kita buka ya Rasulullah. Lalu kitab Anda itu apa? Kitab Jami'i Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kitab Buyo. Kitab Bukhari. Imam Bukhari nanti kan Nabi ngampanya wong kan belajar nopo. Saking kira krungu yang mana ra sinau Bukhari ora. Tabale lo sing kon nabine wis ora nurut. Nah itu Imam Bukhari saking alimnya begini. Sama kalau enggak percaya lihat di kitab Tolak. Wong kene nak darani bisu kok. Oh, akhlak itu. Bisu kok soal bisu dore. Bisu, tai ngomong. Bisu. Itu Imam Bukhari mengatakan bab musihati tolakil akro. Bab saya tolak ke wong bisu. Kalau Anda mentalak istri Anda itu harus pakai lafaz apa enggak? Jauh. Misalnya bilang apa? Tolak buji. Orang-orang ujung ketalak itu contoh. Itu begini. Bukan tahu makan. Ya makan bujur. Kalimatnya apa? Tolak buji. Tolak buji. Pakai kalimat apa enggak? Pakai. Lalu kalau orang akro, orang bisu pakai apa? Mau bisu.
Apa? Catatan, dan awalnya saya nyatet. Itu Imam Bukhari saking pinternya begini. Sampai suratul hadis, pensara-pensaranya, banyak pensara. Itu ya bingung tenan. Bagus sih hati tolakil akbar. Bak sahnya tolaknya wong bisu. Imam Bukhari ini hadasana terus. Bariku qala Rasulullah, ana wa kafirul yatim ka hadaini fil jannah. Ana wa kafirul yatim ka hadaini fil jannah. Saya dan yang merawat anak yatim seperti ini nanti masuk surga. Yaitu antara penunjuk dan apa ini? Al-Ustadz ya. Ya sudah, terus hadasana. Suatu saat Sayyidah Aisyah sholat, panjang sekali sholatnya. Terus ada orang tanya, ya Aisyah kenapa kamu sholat panjang? Terus Pak Asar ilah sama, di sini langit. Terus yang penanya tadi, oh gerhana toh, Aisyah mantu, mau di sini langit. Terus cerita terus hadasana. Maknanya apa? Kata, ya hanya gitu saja terus kejebak. Jadi dia cerita saya tolak wong bisu, tapi cerita Nabi muni anak kafirul yatim gak ada ini. Sampai sana Mas Imam Bukhari piye gloyor orang berber. Tapi ternyata yang dimaksud Imam Bukhari adalah gini. Ketika Rasulullah menjelaskan saya dan penanggung anak yatim adalah seperti ini, artinya sangat dekat dan bareng-bareng di surga. Artinya bahasa isyarat yang memahamkan ala biman jilatil kalam. Al-isyarah al-muhimah biman zilatil kalam. Saya ulang lagi, al-isyarah al-muhimah biman zilatil kalam. Ternyata Nabi menggambarkan kedekatan cukup dengan isyarat hagaza seperti ini. Baik ya? Terus Nabi pernah ngendikan lagi, sebulan adalah hagaza wa hagaza wa hagaza. Jadi satu bulan adalah 29 hari. Kadang sebulan adalah hagaza wa hagaza wa hagaza. Artinya berapa? 30. Akhirnya surah Al-Hadid tahu maknanya Bukhari. Jika tolakul, jika diakrot, jika orang bisu saat itu mengisyaratkan sesuatu yang mubhimah, yang memahamkan bahwa dia maksudnya adalah talak, maka tolaknya sah. Fa innal isyarah al-mubhimah biman zilatil kalam. Jajal itu alim nanti ngono ya lagi di mufti, mau terjemah. Paham tuh mas, itu bulat toh. Ya orang bulat, orang lama ya biasa saja. Paham tuh mas. Sehingga kita mengatakan sahnya sholatnya orang bisu adalah dia melakukan gerakan atau isyarat yang jelas-jelas mengartikan bahwa dia sedang mencerai istrinya. Begitu juga saat jual beli, saat akad nikah. Itu sampai seperti itu. Jadi memahami tradisi ahwalun nabi itu harus dibarengi dengan ahwal ulama. Saya ulang lagi ya. Memahami ahwalan nabi itu harus dibarengi dengan ahwal ulama. Itu tadi setahu saya. Orang-orang alim itu kalau di dalam resepsi rata-rata kalau nggak ada uzur ya. Nah, padahal di situ terjadi istilah rijal wanita. Karena tadi yang haram bukan sekedar istilah rijal wanita, memutuskan silaturahim juga akhirnya terjadi keharaman yang baru. Setahu saya kabeh ulama ya nak ngajani muridé dong jogeman nyentak wong tuwa. Jogeman misoi wong tuwa. Ora ana ulama sing jogeman muni kupin haram. Nah liyane kupin ora haram, kok sing disebut Quran. Ini ada goblok. Kowe ora oleh kampanye, ayo kembali ke Quran dan hadis. Kalau yang di Quran halal ya halal, kalau haram haram. Kalau nggak disebut nggak apa-apa. Itu ngajak goblok bareng. Paham sih? Narasi disebut Quran nggak haram berarti para takulal ma'ubid, yang haram ma'ubid tok berarti menijanto. Halal itu syarat tak gendeng. Itu syarat campur gendeng pak. Paham kan tenang dong betul. Kau yang mau dipaham gitu kalau temen paham. Paham betul. Paham jadi. Terus orang itu kamu yakinkan. Jadi di Quran jelas di kepala takul laguma. Terus contoh di terakhir seringnya kalau ngaji hari ini tutup. Di Quran ada ayat innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim. Ya'kuluna maknanya mangan. Jelas artinya itu siapa yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga memakan api neraka. Terus kemantul beda yatim dunia ini bobo, tobok colong. Yang diharamkan Quran kan makan, ya'kuluna. Kalau ini kan membakar.
Kalau yang diharamkan makan ya makan toh. Kalau membakar hartanya anak yatim, tidak apa-apa. Di Quran ya hanya mengharamkan makan. Itu syarat gede. Mana juga geman muni. Kalau di Quran haram ya haram. Kalau tidak ya, mestinya kan ngomongnya. Jika di Quran tidak mengharamkan dan tidak ada kias yang mengarah ke haram, maka tidak haram. Kita butuh kias. Jika makan hartanya anak yatim, misalnya anak yatim di duit 20.000, terus berjumpa ke marung. Akibatnya uang itu ada lagi hilang. Maka Anda berbuat. Begitu juga kalau uang itu kamu bakar, punya akibat dia nggak bisa memanfaatkan uang itu. Maka memakan, membakar, mencuri maknanya sama-sama merusak hartanya anak. Ya. Jadi tidak bisa ada kaidah kalau di Quran tidak bilang haram ya berarti halal. Itu goblok. Berarti kira ada saya ahwal ulama. Pak, ya, terus ini penting kalau orang ngomong. Itu sama jarang ngaji usul pakai Quran. Kadang orang ngomong ngaji usul pakai tapi rapal Quran mereka nyontok mau. Pokoknya nanti sunnah itu kias itu macam lo barang yang sama. Contohnya pokoknya ngomong. Jadi paham ya. Jadi mestinya kaidah itu jika Quran mengharamkan sesuatu dan sesuatu itu tentu kita kiaskan yang ilatul hukminya sama, maka sesuatu itu dan yang seilah dengan sesuatu itu maka hukumnya sama-sama. Orang kok itu muni yang enggak disebut di Quran berarti semuanya halal. Berarti fala taqulau mauben muni uben haram, liyane uben halal. Iku ngajak gendeng bareng, ngajak goblok. Jadi eling-eling ya tetap nopo. Kalau suwun lah tetap ini malam pergi ngendikani semua ulama. Majari fikri adalah majari sul halal wal haram. Jadi darah dipikir ning Allah itu adalah eling hukum halal, eling hukum nopo haram. Karena ini paling sensitif dalam agama. Mari disebut wala taqulu 5 tasifu al-sina hukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru ala wahid. Jadi kamu sebagai pembela agama jangan pernah ngomong hadza halal wa hadza haram sementara Anda tidak menguasai materi beragama. Kalau kamu melakukan itu berarti litaftaru ala wahid. Jadi kamu adalah pembohong besar. Jadi di antara yang sensitif dalam Islam adalah memutuskan hadza halal wa hadza haram.